Pemirsa, 2 hari menginap di Polres, ratusan pelajar yang terlibat aksi anarkis di Grobogan, Jawa Tengah dikembalikan ke orang tuanya. Tangis keluarga pecah saat melihat buah hati mereka. Tangis para orang tua pecah ketika melihat anaknya di Polres Grobogan, Jawa Tengah. Para orang tua yang dipanggil umumnya tidak mengetahui jika anaknya ikut dalam aksi unjuk rasa. Dalam aksi anarkis itu masa merusak gedung DPRD, Klinik Bayangkara serta Polsek Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Tidak hanya itu, mereka juga membakar pos polisi dan merusak pintu gerbang Polres Grobogan. Pada akhirnya sebanyak 138 pelajar baik dari SMP maupun SMA tertangkap polisi. Selama menginap di Polres, para pelajar ini diberikan pembinaan. Para orang tua berharap setelah kejadian ini para pelajar bisa kapok dan sadar agar tidak mengulangi perbuatannya. Ya, alhamdulillah terbimbing bagus. Papanya juga, iya untuk pembelajaran. Papanya juga terima karena juga orang angkatan mau tahu struktur dinamisnya, mau tahu karena anak nakal perlu bimbingan binaan. Saat pemulangan, para pelajar diminta menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi. Sementara itu, 3 remaja yang kedapatan membawa bom molotov masih ditahan di Mapolres Grobogan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara News melaporkan. Pemirsa, sidang kasus pembunuhan berakhir ricuh. Keluarga korban menolak hukuman 20 tahun penjara dan meminta terdakwa dihukum mati karena membunuh korban secara sadis. Kericuhan ini terjadi saat majelis hakim membacakan putusan 20 tahun penjara terhadap terdakwa Jibril di ruang sidang Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Keluarga korban mengamuk dan menangis histeris di ruangan sidang. Salah seorang di antara mereka bahkan jatuh pingsan. Keluarga tak terima karena korban dibunuh dengan sadis. Apalagi pembunuhan itu terjadi saat korban sedang hamil 7 bulan. Meski terjadi kericuhan, majelis hakim pengadilan setempat tetap menyelesaikan pembacaan putusan terhadap terdakwa Jibril secara daring. Kasus pembunuhan sadis terhadap Putri Indah Sari terjadi pada 21 Januari 2025 lalu di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban dibunuh dengan 79 luka tusukan senjata tajam, 7 luka sayatan senjata tajam, serta beberapa luka memar di sekujur tubuhnya. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma News melaporkan. Asap tebal mengepul di salah satu pabrik di kawasan industri Pulau Gadung, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Sejumlah pekerja yang panik berusaha memadamkan api yang berkobar menggunakan selang dan alat pemadam api ringan. Akibat kebakaran ini, seluruh pegawai dievakuasi keluar pabrik untuk meminimalisir korban. 1 orang pegawai pabrik sempat dilarikan ke puskesmas terdekat lantaran mengalami sesak nafas. Kebakaran diduga terjadi akibat salah satu mesin mengalami overheat hingga mengeluarkan api dan membakar mesin yang terbuat dari pelat baja. Beruntung, api tidak membakar ke bagian lain pabrik karena bisa dilokalisir petugas. Dari Jakarta, Rio Manik News melaporkan. Aksi penipuan terjadi di toko kelontong di Depok, Jawa Barat. Pelaku yang merupakan seorang emak-emak beraksi membawa sang anak dan berhasil membawa kabur 90 bungkus rokok dengan modus memesan sejumlah sembako di toko tersebut. Dalam rekaman CCTV, seorang pelaku emak-emak dengan santai mengajak bicara pemilik toko dengan memesan sejumlah sembako seperti beras dan minyak goreng di toko kelontong Jalan Waru Jaya, Sukma Jaya, Kota Depok. Pelaku juga memesan 90 bungkus rokok dengan berbagai merek. Menurut pemilik toko, pelaku menulis pesanannya dalam jumlah besar pada secari kertas. Setelah mendapatkan puluhan bungkus rokok, pelaku langsung membawanya menggunakan kardus dengan menaiki sepeda motor bersama anaknya. Pelaku juga berjanji akan kembali lagi ke toko untuk mengambil sisa pesanannya, namun pelaku tak pernah lagi kembali. Mau dianterin katanya, tapi saya nggak bisa gitu. Dia minta pon itu, dia nulis sendiri. Oh gitu. Saya tuh nggak sadar. Dia mintanya 5 bungkus. Rokok. Saya bilangnya iya aja. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar 3 juta rupiah. Aksi pencurian dengan berbagai macam modus kian marak. Warga diimbau untuk selalu waspada. Di Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan.
Pemirsa, polisi kembali gelar olah tempat kejadian perkara di lokasi temuan 5 jenazah di Indramayu, Jawa Barat. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 5 saksi. Tim Inafis Polda Jawa Barat bersama Satreskrim Polres Indramayu kembali mendatangi rumah ditemukan yang 5 jenazah. Tugas olah TKP lanjutan di hampir seluruh area dalam dan sekeliling rumah, termasuk beberapa ruangan yang diduga menjadi lokasi pembunuhan kelima korban. Petugas berupaya menemukan sidik jari di beberapa tempat, seperti pintu dan tembok rumah. Sejumlah barang bukti dari lokasi diamankan untuk pendalaman lebih lanjut. Sementara petugas masih menunggu hasil otopsi penyebab kematian korban sebelum dikubur dalam satu liang. Kematian tragis satu keluarga ini membuat tetangga terpukul. Ya, keluarga Pak Budi tuh baik, ya ramah, ya nggak inilah maksudnya mah nggak nyangka gitu sampai bisa ada kejadian kayak gini tuh. Sama tetangga-tetangga masyarakat juga sering membaur, Bu? Iya, sering membaur. Sebelumnya temuan 5 jenazah satu keluarga membuat geger warga Indramayu. Korban ditemukan terkubur dalam satu liang di belakang rumah yang diduga sudah lebih dari 2 hari tewas. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar melaporkan. Warga Desa Mojo, Kecamatan Padang, Lumajang digegerkan dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi Selasa pagi. Peristiwa itu bermula saat korban Ahmad Zakaria, 24 tahun, warga sempat tiba-tiba dianiaya menggunakan celurit saat berpapasan dengan pelaku AI, 22 tahun, yang merupakan tetangga desanya. Meski sempat berupaya kabur, namun karena terluka cukup parah, korban akhirnya tewas di lokasi. Usai membunuh korban, pelaku kemudian menyerahkan diri ke polsek setempat. Pelaku nekat membunuh korban lantaran geram mengetahui korban terlibat asmara dengan istrinya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 9 celurit yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Yang seperti saya sampaikan, di mana korban diduga melakukan suatu perselingkuhan dengan istrinya tersangka. Namun sudah selesai di saat itu, karena masih ada perasaan cemburu. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat pasal 338 tentang pembunuhan, ancaman hukuman maksimal 15 tahun pidana penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Dalam kondisi mabuk, seorang pemuda nyaris diamuk warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi mengamankan pelaku yang kabur ke atap rumah lantaran takut dikeroyok. Dalam kondisi mabuk, seorang pemuda naik ke atap rumah karena takut dikeroyok massa di Jalan Biring Roman 3 Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi mendapat laporan warga berupaya menangkap pemuda itu, namun ia menolak turun. Pada akhirnya pemuda itu terjatuh dari atap hingga tak sadarkan diri. Sebelumnya warga berupaya menghakimi pelaku karena berteriak-teriak dan mengganggu seorang wanita di halaman indekos. Warga yang resah kemudian meminta bantuan polisi untuk menangkapnya. Selanjutnya polisi membawa pemuda tersebut ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait diamankannya pemuda. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durboni, iNews melaporkan.